Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita inspiratif dari tokoh inspirasi untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Narasumber kami kali ini adalah pria Asa Bima, tokoh senior yang malang melintang di pemerintahan, dan terakhir sebelum pensiun, beliau menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat tahun 2010 sampai 2013. Siapakah beliau? Nanti kita akan sama-sama dengarkan podcast dengan beliau. Namun, sebelum berbincang dengan beliau, kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami, SCPD Channel. Tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan update info terbaru dari kami. Layanan SCPD Channel juga bisa dinikmati melalui aplikasi musik online, Spotify, dan juga Apple Podcast. Baik, Sobat Inspirasi, kita langsung saja untuk berdiskusi dengan beliau adalah Bapak Dr. Andus Burhanuddin. Kita langsung saja untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong nih Ayahanda, ini kan Ayahanda ini sebelum kita korek lebih jauh tentang perjalanan hidup Ayahanda, cuma saya agak sedikit asing dengan apa yang ada di kepalanya Ayahanda ini. Sepertinya bukan ciri khas Bima. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga harus memakai semacam belangkon seperti ini? Ceritanya panjang. Saya produk Jawa Barat, mempelajari latar belakang tataran Sunda. Dan oleh sebab itu ada semacam penghargaan, bukan karena saya nikah sama orang Sunda. Saat saya menjadi Bupati Pulau Seribu, sempat dipercaya menjadi Ketua Komunitas Masyarakat Pasundan. Jadi saya menghargai benar kepercayaan itu. Syaratnya adalah satu, orang Sunda. Yang kedua, orang pernah tinggal di dataran Sunda. Yang ketiga, pernah nikah sama orang Sunda, berbahasa Sunda, dan menjiwai Sunda. Ya semuanya itu termasuk jadi bagian dari mimpi saya. Kenapa demikian? Waktu kecil tuh belajar sejarah, jalannya di bawah Belanda itu Anyer Penerukan. Pertama di tugas saya di Banten, yang pertama saya cari adalah Anyer. Ditandai dengan mercusuar di sana. Jadi semakin saya sebagai orang Bima bangga dengan orang Bima. Ikatan emosional kedua saya ya, mencintai Sunda karena saya diproduk oleh orang Sunda, ada yang tata krama yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya beristri Jawa orang Sunda, dipercaya jadi ketua komunitas, sehingga ada semacam penghargaan saya buat orang Sunda. Tapi saya tidak akan lupa cinta pasal negeri leluhur saya Bima. Baik, yang bisa saya tinggalkan. Oh iya. Jadi pada prinsipnya ini hanya sebagai simbolitas atas penghargaan yang telah diberikan oleh keluarga besar dari Sunda, atau mungkin tempat berasal ataupun tempat Ayahanda dari awal menapaki karirnya mulai dari sana tentunya ya. Betul demikian. Baik Ayahanda, selanjutnya ini kita akan coba mengorek tentang bagaimana sebenarnya perjalanan Ayahanda, di mana kita dan kami semua tahu bahwa perjalanan Ayahanda ini di ibu kota, yang terakhir itu menjabat sebagai seorang wali kota Jakarta Barat kalau tidak salah ya Ayahanda ya. Betul. Nah, saya atau kami ini ingin memulai sebetulnya berangkat dari mana sebenarnya sejak awal, mungkin dari masa kecil Ayahanda, bagaimana sih sebenarnya sehingga Ayahanda kok bisa sampai pada titik puncak yang tentunya orang banyak yang diimpikan oleh banyak orang, apalagi ini lokasinya di ibu kota yang persaingannya begitu luar biasa, orang-orang pintar begitu banyak, tapi hari ini Ayahanda waktu itu hadir sebagai orang atau pucuk pimpinan daripada orang-orang pintar lainnya di Jakarta. Mungkin hukum alam ya.
selesai pendidikan di Akademi Pemerintahan tahun 78, saya ikut seleksi untuk operasi Soroja Timur-Timur. Dari ribuan resimen mahasiswa se-Bandung Raya waktu itu. Seleksi untuk dikirim ke Timur-Timur 6 bulan. Saya udah tamat, tetapi belum sudah. Masuklah salah satu saya 6 bulan dikirim Timur-Timur. Pulang dari sana, saya disematkan setia lancana Soroja oleh Jenderal Yusuf, yaitu Menteri Pertahanan merangkap Panglima ABRI zaman itu, yang diwakili pada Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Pada saat saya wisuda, jadi bangga saya pada waktu itu. Akhirnya setelah saya dapat satuan tugas di membina adik saya di Akademi Pemerintahan. Nah, karena ada kebijakan baru Menteri Dalam Negeri waktu itu, Unuja Angkonaifi menugas kami ke daerah. Saya udah bangga sebenarnya mendia adik-adik saya di Akademi Pemerintahan. Yeah. Saya ditugaskan di Banten pertama. Dan jabatan pertama saya adalah Mantri Polisi Pamong Praja. Mantri Polisi Pamong Praja. Oh ya. Yang sekarang Satpol PP, Kasatpol PP Kecamatan. Yeah, tapi di Jawa Barat nomenklatur aja itu dipercaya buat jadi camat, semacam wakil camat. Yeah, yeah. Dipercaya untuk jadi camat. Pada saat itu saya masih bujangan, umur mulai 24 tahun, jadi Menteri Pamong Praja itu. Umur saya 27 tahun, camatnya itu tidak pulang-pulang, meninggal di Mekah. Umur 27 tahun, saya dipercaya jadi camat. Di daerah Banten? Di daerah Banten. Nah, Bupati memanggil saya, nikah kamu kira-kira seperti itu. Pak, tanpa istri PKK maju, ya umur 29 tahun saya menikah. Dan orang Banten, di Bima nggak laku saya rupanya ya. Bermimpi juga dapatkan orang Bima, tapi ternyata jodoh saya di Bima. Yeah. Mungkin mimpi masa kecil saya, guru-guru di Bima dulu yang produktif, guru dari Jawa, juga dari Sunda. Jadi hati kecil saya lihat pengembangan keluarga Jawa dan Sunda di sana tuh santun amat mendidik anak. Aja ada kagaguman saya. Ada mimpi dari kecil, aduh kau dapetin orang Jawa, orang Sunda, enak banget kayaknya. Nah, hukum alam itu, hukum Tuhan juga dengan batin saya. Istri saya itu bapaknya orang Jogja, ibunya orang Sunda gitu. Ya mimpi saya terlaksana. Mimpi saya yang kedua tadi itu pengen lihat Anyer tuh ke mana. Saya juga udah ke Anyer. Ya, jadi pengembangan ini salah satu perjalanan hidup saya. Sehingga ada satuan tugas yang kedua, seleksi buat ke Timur-Timur tahun 85. Saya dikirim Timur-Timur 5 tahun sampai tahun 90. Untuk mengisi jabatan kosong di sana. Saya berkompetisi alhamdulillah, mendapatkan jabatan yang lumayan kompetitif, sehingga tidak disuruh pulang. Satu bisa beradaptasi, yang kedua tampang mirip orang sana gitu ya. Dan saya kan sana kan nama sandi saya di Timur, di Jawa Barat hipis itu. Candanya orang Sunda pada hidung pisan, hati hitam banget ya. Hipis hidung pisan. Tapi saya bangga kecintaan orang Sunda pada saya sampai hari ini. Saya julukan saya hipis. Nah, sehingga di Timur-Timur saya mahir di pramuka, mahir dasar, mahir lengkap, pelatih jasa paling lengkap pramuka. Saya ngajar pramuka di Timur-Timur. Seorang staf saya bilang begini, emang Bapak ngajar pramuka? Iya. Ya, tahu dari mana? Tadi ibu-ibu bilang, Pak, Bapak yang dari Jawa itu ngajar pramuka yang mana? Itu yang tinggi, yang keriting, yang putih. Masuk putih itu dibanding orang Timur-Timur. Jadi saya pernah putih sekali itu doang dalam hidup saya. Jadi itu gambaran kehidup saya. Tapi ini Ayahanda tadi orang Bima, kemudian pertama kali ditempatkan di Sunda. Lalu selanjutnya dikirim lagi ke Timur-Timur. Nah, seharusnya kan karir itu berada di daerah timur terus. Kenapa dan bagaimana perjalanannya? Kok bisa sampai ke Jakarta dan menempati posisi-posisi penting di Jakarta? Dan yang kami tahu sendiri selama ini ya, walaupun saya belum sempat menanyakan langsung ke Ayahanda, itu bahwa karirnya itu dimulai dari nol, ya kan? Entah dari pegawai kelurahan atau lurah, hingga mencapai posisi-posisi penting di Jakarta seperti Bupati Kepulauan Seribu ataupun hingga wali kota terakhir, jabatan terakhir itu. Bagaimana kok bisa sampai
dari timur-timur kembali lagi ke Jakarta dan menempati posisi-posisi itu. Betul. Satu sisi ada Kepres yang berbunyi aparat sipil negara yang ditugaskan ke timur-timur 5 tahun itu ada 100 orang. Dari Sumatera Utara 25, Sumatera Selatan 25, Jawa Barat 25, Jawa Timur 25. Kami disuruh paket 100 dari pemerintah pusat dikirim ke timur-timur. Kepres berbunyi, setelah selesai tugas sana, bebas pindah seluruh Indonesia. Nah, jadi konteks itu saya bawa. Pada waktu saya tugaskan di Banten, saya kuliah di Institut Pemerintahan. Saya lapor dan terima saya Pak Basofi, Wagub DKI waktu itu. Jadi di konsep pindah ke Kepres itu saya lampirkan Setien Saran Soroja itu ya untuk orang sipil itu makam pahlawan di tingkat provinsi dapat lah itu. Walaupun bintang kelas 3 ya, penghargaan pemerintah kelas 3. Tapi begitu bangganya saya paling atas, Basofi bersisim pada itu bantu ASN ini, dulu masih belum ASN, dulu PNS ya. PNS ini udah berjungkir balik di timur-timur, bantu. Jadi proses pindah saja di samping Kepres berpindah, bebas pindah seluruh Indonesia, juga karena satuan tugas pertama yang 6 bulan itu, yang pertama selaku Satgas Resimen Mahasiswa, yang kedua selaku PNS gitu, yang 5 tahun itu. Sehingga kembali saya ngadap ke DKI, diterima. Yang lain lama, saya hanya cepat, hanya 3 bulan proses pindah. Yang cuma saya karena udah biasa mau di posisi penting kepala dinas, di sini dari staf biasa, konsep konsulat di pemerintah, biro pemerintahan, akhirnya dipindahkan ke wilayah Jakarta Barat, jadi staf wali kota, dipercaya menjadi kasubag pemerintahan kelurahan, saya ada seleksi untuk jadi wakil camat. Jadi seingat saya 192 ikut saya dua wakil camat itu, saya ranking pertama itu. Saya nggak tahu dapat dari mana gitu ya. Ya tapi polanya sederhana, DKI bagus mengambil pola-pola militer. Pertama adalah akademik, yang kedua mental kepribadian, yang ketiga jasmani itu adalah ketahanan fisik ya. Kalau mental kepribadian adalah menguasai ilmu-ilmu misalnya mengenai wawasan nasional. Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan. Lagi ribut-ribut. Ya. Contoh menempatkan merah putih aja. Ya. Kalau tidak di kanan itu dosa besar dalam tatanan kita itu. Cara berpakaian pun demikian. Saya ingat benar sumpah pada waktu itu. Sepatu harus bertali, hitam, juga tidak pakai rempel. Ikat pinggang harus ikan berkepala kuning. Saya taati benar asas itu sampai pensiun gitu ya. Nah sehingga perpindahan itu merintis karir dari bawah. Waktu saya wakil camat juga tidak lama, hanya 8 bulan ikut seleksi seluruh wakil camat se-DKI, kayak masuk pendidikan 1 bulan di Bogor, sama polanya itu, ranking pertama lagi itu. Jadi Jandi Pak Surya Sitorja, jadi sekian banyak wakil camat DKI ini, yang masuk 10% langsung ganti wakil camat, alhamdulillah. Ya. Saya ranking pertama masuk pendidikan 10 bulan di Bogor itu, langsung promosi jadi camat gitu loh. Di DKI Jakarta ini kan adalah wilayah yang begitu kompleks permasalahannya. Tentu tidak sama seperti daerah, misalnya di daerah kita, daerah Bima, kemudian di timur-timur ataupun di bagian NTT atau di Banten sebetulnya walaupun jaraknya terdekat, tapi kita melihat masalah itu begitu kompleks. Nah saat menjabat posisi sebagai camat atau lurah kira-kira yang pernah camat. Ya. Nah itu kan adalah posisi yang sangat strategis tentunya. Nah, mengurusi warga Jakarta yang begitu homogen, kemudian banyak kumpulan-kumpulan misalnya kaum-kaum yang mungkin keras wataknya dari berbagai macam suku daerah bergabung di sini. Itu bagaimana ayahanda itu memulai ataupun menata itu? Nah, tentu ini kan sebagai ujian juga, ujian jabatan tentunya kan dari atasan. Untuk benar-benar bagaimana cara kepemimpinan seorang Burhanuddin kala itu. Jadi konteks mungkin saya keluarga Pamong ya. Ayah saya bukan hanya seorang kepala kantor kecamatan, sematnya cep yang sekarang sempat jadi PLH camat juga. UA saya jadi Bupati Bima, kakaknya ibu saya. Jakarta, paman saya Haji Muhtar Jakaria, kakak sepupu saya Haji Rasid, wali kota saya generasi ketiga dari keluarga itu. Mungkin darah Pamong itu secara alami ya,
Saya lihat benar cara uah saya jadi bupati di Bima, cara ayah saya mengelola pemerintahan, cara om saya. Saya belajar itu bagaimana mereka mengendalikan diri, sebab falsafah kita sederhana saja. Jangan pernah terlena dengan pujian. Itu hanya nunggu waktu untuk berkelimpangan dengan kejatuhan. Jangan pernah terlena, jangan pernah sakit dengan kritikan. Kritikan benar kita terima sebagai obat dan tidak pernah langsung ditanggapi. Renung dulu. Setelah sampai di rumah itu ternyata kritikan itu betul sebagai obat. Oh iya, kita kan iya setelah pendalian emosi kita baik. Pujian jangan tidak terlena dengan pujian. Itu aja hanya menunggu kejatuhan. Kita harus meresapi itu. Pujian sifatnya yang tulus. Ada yang sekedar pujian hanya mencari, yang tiga motivasi buat semangat ya. Nah sehingga menghadapi konteks Jakarta, saya juga pernah jadi camat di Jawa Barat ya. Emang antik di Jakarta ini. Awal-awal tuh kok begini kerjanya hampir 24 jam itu HP dan HT itu tidak pernah lepas di telinga kita gitu loh. Mungkin tidak ada di Indonesia ini yang setiap hari gubernur bisa memanggil camat. Dan 3 bulan sekali itu presiden bisa memanggil gubernur dengan para wali kota baru di ibu kota. Di daerah begitu bangga orang kita terpampang foto salaman dengan gubernur dengan para menteri. Tidak aneh di DKI Jakarta. Tidak aneh. Tiap saat seminggu sekali menteri berkunjung ke wilayah kita. Minimal istri menteri, istri gubernur. Jadi foto-foto di rumah itu bukan yang aneh. Kalau di daerah kebanggaan lu. Kita itu konteksnya Jakarta yang mungkin mengurus masyarakat yang begitu dinamis ya. Membuat kita matang ya. Nah tiap saat kita kritis orang Jakarta. Ada yang mencaci maki, ada yang memuji. Kita menerima sebagai ya, hal yang logis ya. Sebagai seorang pimpinan sebab apa? Kepercayaan ini di pundak ini bukan segala-galanya. Setiap jabatan nanti ada di pundak kita adalah kita anggap sebagai puncak karir kita. Kalaupun ada nanti promosi, ya itu sebagai bagian dari jenjang karir. Supaya kita pinci kerjaan itu puncak karir saya. Saya akan berbuat terbaik pada jabatan itu. Kalau ada promosi, ya itu hanya jenjang karir saja. Kita anggap promosi itu puncak karir kita gitu ya. Itu untuk jabatan camat sendiri berapa periode atau berapa? Saya 4 tahun 5 bulan. Jadi camat ada, alhamdulillah pola di Jakarta ini tiap tahun tuh ada dipilih 10 camat terbaik dan 10 lurah terbaik yang dipersiapkan untuk memimpin Jakarta masa datang. Alhamdulillah dari konteks itu saya tidak pernah keluar dari 10 besar. The best terus dalam konteks itu sehingga kepercayaan itu saya terus rawat sampai jenjang karir saya pensiun di usia 60 tahun ya. Ya mungkin saya bukan terbaik. Ya hanya garis tangan saja kayak ya. Sampai bisa seperti itu. Sebab kompetisi di Jakarta begitu kompetitif. Dan menurut saya gimana ya. Mendapatkan kompetisi itu kan harus lengkap ya. Seorang pimpin wilayah itu harus jadi hanya sepatu harus mampu dari dai, harus mampu dari jawara, harus mampu juga dari provokator. Ya, semuanya itu kita terima sebagai konteks hukum alam ya. Yang bentuk kita, ya itulah konteks yang kita terima gitu ya. Ayahanda, tadi Ayahanda telah ditempatkan di jabatan struktural, yaitu sebagai camat ya, di DKI Jakarta. Itu tentunya di Jakarta itu adalah posisi jabatan penting lah kan. Tapi tadi sempat Ayahanda singgung juga, saya sebagai junior juga, saya juga sering mendengar ketika kita berkumpul, itu Ayahanda sempat singgung tentang dai. Ini bukan hal yang mungkin dikira orang dai-daian, tapi saya sendiri mendengar, menyaksikan kemampuan menyampaikan tausiah keagamaan kan, dalam mengeksplor tentang agama itu luar biasa juga. Di samping kemampuan birokrasi kepemimpinan, ini kan kemampuan agama Ayahanda ini kan dalam menyampaikan dan mendakwahkan tentang agama itu begitu luar biasa juga. Dibumbui dengan hal-hal yang unik, membuat kita kadang tertawa ya kan. Tiba-tiba juga kadang ada yang bikin kita sedih. Nah ini kemampuan yang unik yang jarang juga dimiliki orang lain. Ini sumber-sumber kemampuan seperti ini
belajar dari mana sih sebenarnya? Tentu kami semua ini kan para sahabat sobat inspirasi dari SCPD Channel ini pengen tahu dong, ya kan? Bagaimana sih semua ini bisa didapatkan dan berkumpul kepintaran ataupun kejeniusan seperti ini kok bisa berkumpul dalam diri ayahanda itu sendiri? Mohon dong untuk dibagi-bagi juga ke kami ini. Sebenarnya ada hukum Allah, hukum Tuhan yang mau coba kita resapi. Yang bunyinya begini. Sampaikan yang kamu tahu walau sepotong ayat. Yang kedua, sampaikan yang benar itu walau pahit. Yang ketiga, bila menyampaikan risalah, jangan mempertengah hal yang tidak prinsip. Jadi berligu ani walau ayah. Sampaikan yang wakulil haq walau kana muran. Sampaikan yang benar waktu pahit. Yang ketiga, la atahaddasu anil hilafiyah. Ternyata itu kewajiban moral setiap manusia muslim gitu ya. Jangan setiap saja menjadi pendengar aja, suatu saat kamu harus jadi narasumber di dunia itu gitu loh. Sehingga estafet nanti cara alami kamu beli anak ayah itu sampai itu jadi kewajiban moral. Mungkin itu tuntutan ya. Jadi kebetulan ya saya senang baca, senang mendengarkan gitu ya, senang beli buku. Oh why not? Basic saya dulu ada sekolah yang belajar human relation ya. Di akademi pemerintahan itu menyampaikan risalah dengan seni gitu loh. Ada didak metode di pendidikan. Saya juga senang menjadi militer. Di sana itu ada CMI, cara memberi instruksi. 3 poin itu adalah human relation, didaktik metodik, dan cara menginstruksi. Saya adopt habis kita. Tiap risalah yang kita sampai itu harus kena pada sasaran. Kira seperti itu gambarannya. Sehingga ternyata enak juga memperdalam agama. Ya bukan dai sih sebenarnya, tapi kalau tidak ada orang lagi, sering saya ditodong, Pak, menyampaikan ini karena tidak orang, ya nggak apa-apa. Ya kalau sahabat tadi itu, ini sekali lagi teman-teman sekalian, ini siapapun di antara kita ini Islam keturunan, sholat kamu, ngaji kamu, kita takut karena orang tua kita Islam keturunan. Nah setelah kita mengerti falsafah, kita harus mencari kebenaran itu. Ternyata hukum terakhir yang turun ke bumi ini, hukum yang terbaik harus kita luruskan. Kitabullah dan sunatullah ini bagian nanti terbersihkan dan menyelamatkan dunia dan akhirat. Kita kira seperti itu gambarannya. Ayahanda, jabatan camat sudah. Sambil jadi dai, jadi pendakwah juga sudah, ya kan? Saya tahu juga bahwa ayahanda tidak hanya berfokus pada tugasnya sebagai PNS atau ASN. Ada bidang-bidang lain yang ayahanda sering terlibat, seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan-kegiatan olahraga, ya kan? Bahkan kegiatan-kegiatan kerohanian di luar tugas tadi, kan? Tentu menjalankan ini semua kan sulit, sulit dan butuh tenaga dan juga butuh pikiran yang lebih banyak untuk menjalankan itu semua. Nah, konsep-konsep yang diterapkan untuk hal ini tuh seperti apa juga kan? Selama menjadi PNS yang sekarang SN itu, saya kolaborasi ya. Ada 3 bina. Saya bangga dengan konsep ini. Itu buat staf saya dan abuah saya. Pertama adalah bina mental. Semua staf itu harus tahu isi kitabnya. Agama apapun dianut. Dia harus tahu walaupun sedikit isi kitabnya. Disebut bina mental. Kalau di kantor saya wajibkan staf saya untuk kultum yang muslim. Jadi kita berikan bimbing rohani keyakinan dianutnya. Yang kedua adalah bina fisik. Saya wajibkan semua staf saya untuk membeli alat olahraga. Minimal bat pingpong, terus raket tenis, raket bulu tangkis, sepatu bola. Kalau di Pulau Seribu saya wajibkan beli sepatu katak itu. Untuk berenang gitu. Jadi alhamdulillah awal mereka itu merasa terpaksa. Mereka rasakan itu sehingga ada kewajiban moral mereka itu lama-lama dirasakan ada manfaat. Yang ketiga adalah bina vokal. Selingan hidup itu harus tahu juga entertain ya, dunia nyanyi. Orang bakat tidak ada kalau terus dilatih bisa juga. Jadi konsep 3 bina itu. Bina mental menguasai kerohanian adalah keyakinan dianut. Yang kedua bina fisik.
Di samping dia prima, harus menguasai bidang olahraga ya. Untuk kebugaran yang ketiga adalah bina mental, bina fisik, bina vokal. Minimal satu lagu daerah, satu lagu dangdut, satu lagu Inggris, satu lagu pop. 4 itu bawa kemana-mana itu bukan jadi kita tuh entertain, jadi kita itu gambaran kedua, sehingga saya mengenal pemerintahan itu sampai mulai dari promosi kepala wilayah saya Bupati Pulau Seribu, setahun setengah saya jadi Bupati Pulau Seribu. Pak Gubernur mengundang saya di rumahnya. Nah, teman-teman harus perlu ketahui, beliau ini sempat dari asisten pemerintahan, sekretaris Kabupaten Pulau Seribu, kemudian sekretaris Pulau Seribu, sekretaris Kota Jakarta Timur, kemudian selanjutnya wakil wali kota Jakarta Barat, Bupati Pulau Seribu, dan wali kota Jakarta Barat. Nah, ini yang maksud saya saya mau tanyakan, ketika sampai di Pulau Seribu, ya kan? Ini kan tidak seperti memimpin atau menjadi camat, yang letak ataupun keberadaan orangnya berada di satu perkumpulan wilayah tertentu. Nah, ini Pulau Seribu ini kan luas, dan pengelompokan orang penduduknya itu tidak dalam satu wilayah. Ini ada puluhan pulau kalau nggak salah. Saking banyaknya pulau, ini bagaimana Ayahanda memimpin daerah yang memang letaknya itu berada di tengah laut, ya kan? Kemudian keberadaannya jaraknya juga cukup jauh, bahkan hingga sampai ke pulau lain di daerah Sumatera sana. Nah, kira-kira seperti itu, gimana Ayahanda? Mungkin ya, Allah, Tuhan kita yang Maha Esa ini, memang mimpi saya tuh kecil itu kan hafal dan lagu Pulau Indah Permai, Nyiur Melambai. Ada juga di sini yang yang kontennya tidak sesuai dengan lagu itu. Kenapa demikian? Setelah itu, saya sujud syukur itu. Iya, mimpi saya tuh kecil lihat keindahan Pulau Seribu. Ada 110 pulau di sana. Luasnya 13 kali luas Jakarta. Ada 12 pulau hunian. Sisanya adalah sumber daya lingkungan dan juga di bawah Menteri Kelautan. Sehingga konteksnya kami dibina bersama dengan Kelautan. Pulau Seribu itu kalau di pulau terjauh itu 2,5 sampai 3 jam ke Lampung, 5 jam ke Jakarta. Tetapi masyarakat Pulau Sebira itu lebih senang jual ikannya ke Jakarta. Di perbatasan Sumatera masih ada perompak gitu ya. Jadi tingkat keamanannya kurang terjamin. Masih ada juga. Masih ada gangguan. Tengah laut itu masih ada. Ada gangguan. Bagaimana Ayahanda mensiasati atau mengamankan wilayah kekuasaannya nih ceritanya dari wilayah kepemimpinannya nih? Alhamdulillah pada itu ngadu ke Kapolda. Kapolres itu diberi kewenangan yang luas, anak buahnya itu menjangkau sampai perbatasan, dibeli kapal-kapal dinas dengan senjata lengkap sampai ke perbatasan. Ada lingkungan yang harus kita jaga secara teratur di sana, yaitu Pulau Pebelokan masuk Pulau Seribu, yaitu produk minyak itu. Ya itu harus kita jaga bersama. Itu juga ya polisi dan Satuan Angkatan Laut itu menjaga benar. Tetapi bagi nelayan kan itu udah di luar jangkauan Jakarta ya. Ada aja sih gangguan dilakukan oleh perompak-perompak kelancar kecil. Hasil jualan orang itu diambil, sehingga cenderung ke Jakarta jauh lebih aman. 5 jam dari Sembilan ke Jakarta. Daripada jual ke Lampung 2,5 jam sampai 3 jam gitu, dia aman ke Jakarta gitu. Nah, karena saya juga punya pengalaman untuk berusaha ataupun menyuplai alat IT waktu itu di Kepulauan Seribu ya kan. Nah, saya melihat karakternya penduduk Pulau Seribu ini agak sedikit berbeda dengan Jakarta. Saya melihat ada semacam watak yang agak keras nih bagi mereka. Nah, ini adakah kendala Ayahanda dalam memimpin mereka, mengarahkan ke mereka untuk menjaga ataupun berinteraksi satu sama lain di sana agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin di luar daripada kewajaran seperti itu, kira-kira bagaimana? Sebenarnya itu teori Pamong itu oleh Profesor Wayong disebut wali negeri yang di bawah pengendali Kementerian Negeri yang tugasnya di daerah dalam rangka mengayomi masyarakatnya, menyatukan pola pikirnya, menunjang pembangunan daerah. Nah, emang karena ada antik. Sebab apa? 60% penduduk Pulau Seribu turunan Bugis.
Saya bersyukur karena konon orang Bima itu ada darah Bugisnya. Iya. Saya diterima secara utuh di sana. Jadi di rumah-rumah tokoh masyarakat dipajang foto saya. Ini Pak Burhan bukan sekedar orang Pak Bupati, tapi saudara kami gitu loh. Jadi karakternya sangat mencintai saya gitu ya. Mungkin Bupati lain demikian, tapi saya rasakan darah Bugis yang menelar. Mungkin ada benar juga orang Bima ada darah Bugisnya. Saya bisa beradaptasi dan mereka diterima dengan utuh ya. Iya. Dan memang logat bahasan pun agak antik. Sifat orang juga antik. Contohnya begini. Pak Bupati, jangan lama-lama di Jakarta. Nanti tenggelam ini pulau. Jadi logatnya agak antik gitu. Iya, Betawi bukan, Melayu bukan, tapi khas pesisir utara Jawa karena pengaruh Bugis. Iya. Jadi benar dong yang saya sampaikan tadi. Tidak salah. Wataknya itu ada sedikit agak antik. Iya, antik. Tetapi kecintaan mereka pada aparat sangat luar biasa. Jadi setiap saya ke sana sampai masih dirindukan ya saya. Iya. Ya bupati lain pun seperti, tapi saya rasakan ada ikatan emosional yang tidak bisa saya bohongi. Iya. Sangat luar biasa. Berapa lama berada di memimpin Pulau Hampir saya 1,5 tahun ya di sana ya. Di Pulau hampir 2 tahun lah dengan sekretaris kabupaten itu. Iya. Apa kira-kira yang sangat berkesan, mungkin tugas yang diberikan atau program yang paling ayahanda ingat sehingga menjadi kesan ayahanda untuk diberikan atau dibangun di daerah Pulau Seribu itu sendiri? Merubah pola pikir masyarakat dari pola tangkap ikan ke pola budidaya. Aduh, sangat luar biasa. Yang kedua ada mengangkat citra wisata. Saya wajibkan lurah camat itu untuk main dunia maya sehingga dijual pulau. Akhirnya tiap hari raya itu lebih banyak penduduk yang datang dari penduduk Pulau Seribu. Itu saya punya kesan yang sangat luar biasa. Tentang itu ya, merubah pola pikir masyarakat dari pola tangkap. Pola tangkap itu adalah menggunakan bahan peledak ya. Iya. Sehingga terumbu karang itu kan 30 tahun baru bisa tumbuh. Nah setelah alhamdulillah perubahan pola pikir itu, senang mereka dengan budidaya. Rumah-rumah mereka dibangun homestay ya. Iya. Mini hotel. Akhirnya apa? Nelayan berkurang gitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting terumbu karang terawat dengan baik. Pola pikir masyarakat income penghasilan masyarakat meningkat. Keseimbangan alam dan kehidupan manusia teratur. Saya bersyukur benar itu. Oke. Nah, itu. Satu pertanyaan terakhir kaitan Pulau Seribu nih, belum berakhir untuk sesi berikutnya ya. Pulau Seribu itu kan berada di luar daratan, ya kan? Artinya di tengah laut. Kala itu ketika ditempatkan di sebuah Pulau Seribu tentunya ya, merasa terbuang nggak sih? Karena posisinya kan ada di tengah laut itu. Betul. Menjadi sepi, menjadi bagaimana keadaan ataupun perasaannya kala itu? Saya dari modal aventur ya. Di dunia permukaan dunia saya. Setelah mahasiswa saya jungkir balik di resimen mahasiswa yang punya ilmu tentara. Bayangin aja pertama tuh di pedalaman Banten tidak ada listrik tahun 78. Saya bisa hidup di Bima yang keras dengan pedalaman Banten hampir sama. Tetapi karakter orang persis di Bima. Setiap kelompok 10 rumah dalam ada satu guru ngaji. Ini masa kecil saya di kampung. Sama bener. Keras-keras orang Banten. Dan mutu kalau bahasa Bima kewara viking oke. Dan mutu itu sama, itu diam itu. itu seperti karakter orang Bima. Ada 3 sifat utama yang menyamakan itu adalah satu berani, terbuka dan jujur. Kan bagus itu 3 sifat ini. Persis sifat orang Bima. Nah ini nanti saya akan majalah bodahu. Iya, nanti ditutup saya akan tutup nih buat pesan moral kayak Bima. Jadi 3 sifat itu yang sama Bima dengan Banten gitu ya. Dan sehingga saya ditempatkan Pulau Seribu, saya jujur aja kayak Onasi saya. Jadi justru merasa nyaman. Indah banget. Betul. Tidak pernah diusik oleh dunia-dunia lain di sana. Karena pada prinsipnya ada banyak orang ketika ditempatkan di posisi yang lebih jauh dari daerah ataupun daratan itu kadang merasa terbuang, kan seperti itu ya. Baik. Di
Pulau Seribu sudah berlangsung 1,5 tahun, ya kan? Seharusnya setelah setengah tahun itu kembali ke Jakarta, kemudian ditempatkan sebagai apa? Wali Kota Jakarta Barat, Pak Gubernur ngundang ke rumah, kontak Bupati Pulau Seribu. Habis maghrib saya menghadap, tidak tahu ceritanya apa, berhadapan muka, Burhan, malaikat menyaksikan, terlalu kecil Pulau Seribu. Saya tahu kamu tuh pamong. Gubernur waktu itu di rumah dinas Fauji Bowo. Oke. Ngundang saya ke rumah habis maghrib, saya kaget aja bilang, Pak Bupati diundang, Pak Gubernur harus hari ini juga. Saya nyebrang dari pulau siang itu, sampai dari Ancol langsung yang ada Pak Gubernur, masih bagian dinas saya. 4 mata, habis Gubernur setelah maghrib, Burhan, kamu pamong tulen. Begitu, dan kamu keluarga pamong. Terlalu kecil porsi untuk kamu, saya butuh kamu untuk mengelola 2,3 juta penduduk Jakarta Barat. Innalillahi inna rajiun. Gubernur itu senyum melihat, kenapa? Sini ada si Diana Abu Bakar, Batu Tunggal Khalifah ngomong seperti itu. Why not? Terlalu berat buat saya, tetapi ini harus saya pikul sebagai amanah, juga sebagai beban. Masya Allah. Saya setuju. Gubernur lain senyum. Awalnya agak kecut. Merasa puas. Burhan tidak puas. Tidak berkenan atau gimana? Bukan Pak. Sayyidina Abu Bakar ditunjuk khalifah itu ngomong hal yang sama. Jadi saya niru Abu Bakar. Jadi di samping sebagai amanah juga beban. Kenapa beban? Masih ada orang lebih mampu dari saya. Kenapa Bapak? Saya percaya pada kamu. Itu bahasa Gubernur. Kamu siap bebenah. Minggu depan saya lantik kamu jadi wali kota Jakarta Barat. Yang penduduknya jauh lebih banyak. Selanjutnya setelah wali kota, tentunya itu sudah harus pensiun dong ayahanda, ya kan? Tapi kok masih aktif saja, ya kan? Saya melihat ini, ya kan? Melihat ini setelah pensiun, ya kan? Kok tidak berhenti kiprahnya, kan? Di beberapa kegiatan kita, kegiatan keagamaan, ada FUMBI, ada AMBI, ada BMMB. Di situ semua ayahanda itu terlibat, ya kan? Ada kegiatan sosial terlibat, ada kegiatan keagamaan terlibat, ya kan? Dan selalu hadir, bahkan yang paling dominan dan paling di depan membimbing kami, menasihati kami untuk menjalankan program-program yang kami cetuskan atau yang kami jalankan di situ. Nah ini stamina macam apa dan apa lagi ini rasanya apa? Jadi rada-rada kita tuh melihat kok nggak berhenti kiprahnya nih ayahanda ini gitu. Apa sih tujuannya? Sebenarnya itu lahir dari kekurangan saya. Sebagai orang muda Jakarta yang berasal dari daerah, kok tahun 70-80 soal nggak bisa berbuat seperti anda-anda. Jadi jujur saja, ada yang kurang pada diri saya sehingga masa tua saya ingin saya lempiaskan dosa itu gitu loh. Kok saya tidak berpikir dengan AMBI, tidak berpikir tentang Ustadz Muda Bima gitu loh. Saya ikut waktu saya nyupir kakak dan om saya pada itu, saya tahu lahirnya BMB, lahirnya komunitas ini, sehingga pada itu kami mampu membuat buku kalender dan buku agenda ya. Semua nama orang Bima tertulis di dalamnya. Masih dikit orang tahun 70-an tak sanggup ditulis semuanya. Dengan profil dan alamat lengkap buku. Kita bukan agenda dan kalender gitu ya. Tetapi pada itu mungkin saya bawa birokrasi tahun berkat diri saya. Kenapa tidak keluar ide itu? Jadi saya itu semacam pelampiasan dosa saya pada anda-anda. Sehingga hadir di samping itu juga ada beban yang berat. Yayasan peninggalan Pak Harto, musyawarah pengelola yayasan menunjuk saya untuk jadi ketua yayasan. Yang 6.000 anak didik mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Namanya Yayasan Al-Kamar. Yayasan Pondok Pesantren Agama Jakarta. Yang kedua Yayasan Amulisin dipimpin Harun Ar-Rasyid, saya wakil ketua. Jadi saya termotivasi untuk itu. Yang paling baru lagi kemarin itu bukan mimpi saya. Undang-Undang Olahraga Nasional itu membagi 3 komponen pembinaan olahraga. Yang pertama olahraga dari sekolah, yang kedua KONI berprestasi, yang ketiga olahraga rekreasi. Tingkat DKI kemarin saya kompetisi, alhamdulillah dipercaya jadi ketua walaupun dilantik. Nah itu juga bagian daripada karir-karir tentunya ini ya, karir dari birokrasi,
pensiun, sekarang malah terpilih sebagai Kormi, ketua Kormi. ketua Kormi. Apa itu Kormi, Ayahanda? Kormi adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Pusat atau DKI Jakarta. DKI Jakarta. Membawai sampai 50-an orang induk organisasi. Ya sepertinya senam tera, senam jantung, dansa, itu masuk semua itu. Pencaksilat yang tidak dilombakan, yang gitu-gitu tuh masuk semua itu. Jadi ini ya mungkin karena rasa dosa saya pada era saya kok tidak seperti anda-anda. Saya bercoba walaupun saya penasihat atau misalnya mencoba tampil, itu aja sih kira-kira gitu. Tapi boleh nggak sih kalau saya menilai bukan dari segi dosa saja, tapi ya itu kan anggapan pribadinya Anda. Tapi kalau saya menilai ini kepercayaan kan ya. Kepercayaan ini kan kalau diingat kata orang tua atau mungkin senior-senior ini, jagalah kepercayaan karena ini adalah amanah dan juga semacam harta berharga yang paling berharga dalam hidup kita. Kan gitu. Artinya kami melihat semua teman-teman netizen dan juga teman-teman sobat inspirasi, keberadaan beliau dari beberapa kegiatan dan juga profesi tadi semata-mata karena kepribadian beliau yang mungkin tanpa cacat di karir, ya kan, hingga akhirnya mencapai puncak di karirnya juga. Baik, Ayahanda, mungkin kita sebentar lagi ini akan berada di sesi terakhir ini kan. Tapi sebelum sesi terakhir itu atau di puncak kita berdiskusi ini, semua karir, jenjang karir, baik di tingkat lurah, ya kan, camat, bupati, ya kan, kemudian di tingkat provinsi sebagai asisten mungkin ya, asisten pembangunan, asisten pemerintah di Kota Jakarta Timur. Artinya tetap di lingkungan DKI Jakarta, kemudian jadi wali kota Jakarta Barat. Ini kalau kami melihat kemampuan ini kan sudah terkumpul nih, mulai dari pengelolaan birokrasi, ya kan, kepemimpinan di dalam lingkungan pemerintahan, kemudian dari kemampuan-kemampuan itu telah Ayahanda miliki semua. Di Bima itu kayaknya masih butuh tuh Ayahanda. Kira-kira, ya kan, ada nggak sih keinginan untuk pulang kampung, kemudian menjadi ataupun mengurus Bima itu supaya lebih baik? Mohon dong, kami juga berharap nih, jika memang ada, ya pulang dong bareng-bareng gitu. Kira-kira mohon pencerahan, masih ada keinginan untuk pulang memperbaiki Bima kira-kira atau bagaimana? Saya pernah ketemu pendiri SMA Negeri Bima, namanya Dr. Andus Tajudin, dulu Kepala BP7 di Banten. Termasuk beliau yang menginspirasi saya berani mengatakan sifat orang Bima. Dia Burhan katanya saya, masih ada nggak peralihan dari Abdullah jadi Dole, Ahmad jadi Hima, Abu Bakar jadi Beko? Itu sumpah lahir orang Bima. Semacam penghargaan dari muda pada yang tua. Hukum alam tidak boleh berubah. Seperti abang, seperti kakak, seperti itu sifatnya itu. Jadi Hasan tidak milih suka lain. Abdullah jadi dulu ada. Oh, tidak dibubar. Nggak mungkin bubar. Itu hukum alam yang terbentuk dengan karakter orang Bima. Nah, dia bercita juga tidak sifat orang Bima sama dengan pendapat saya. Berani, terbuka, dan jujur gitu ya. Nah, cuma 3 sifat ini kadang salah diarahkan. Saking beraninya, gampang kita jadi penjahat. Salah diarahkan. Itu kalau berani. Kalau terbuka, saking terbukanya, kadang-kadang gampang bikin isu-isu. Nah, saking jujurnya kadang-kadang gampang dibohongi gitu loh. Nah, kita konteks ini, kita sifat yang baik, yang kita rawat. Nah, konteks ingin kembali ke Bima, kalau kira mungkin 5-6 tahun lalu mungkin ada mimpi sekarang, ya saya untuk konsultan sosialnya saja. Buat teman-teman kepala wilayah di Bima, kebetulan Bupati ini juga masih kerabat, masih cucu saya, Bupati Bima. Nah, saya baru konsultasi juga, saya memberi input yang baik. Samping ada hubungan darah keluarga juga, dia manajemen hanya baik juga, ya, kita support, udah kita pilih masalah-masalahnya. Apapun kurang lebihnya dia paripurna. Jadi untuk kembali, ya, mungkin saya ada konsul sosialnya saja. Kalau untuk memimpin sih,
Udah seringan Buddha aja, kita udah mau istirahat. tinggal ibadah saja, tinggal memperbaiki ibadah. Baik. Nah, karena ayahanda ini kan sudah sampaikan tadi bahwa keinginan untuk pulang mencalonkan diri sebagai pemimpin bupati ataupun wali kota Bima tidak ada keinginan lagi, sudah tertutup. Nah, tentunya pesan-pesan moral, ya kan, perlu tentunya untuk disampaikan kepada generasi-generasi penerus, ya kan, dalam hari ini yang tentunya masih punya peluang atau punya keinginan untuk memperbaiki Bima. Kami semua butuh itu, sobat inspirasi semua butuh itu semua. Mohon ayahanda sampaikan bila perlu yang singkat, padat, tapi benar-benar bisa kami tangkap bahwa itu adalah cara terbaik untuk kami tempuh dalam memperbaiki daerah ataupun kampung halaman kita. Pemimpin daerah mulai yang tinggal terendah, sekarang dulu gelarang ya, sekarang kepala desa, dulu gelara kalau bahasa Bimanya, ya bahasa ini nomenklatur gelarang. Generally zaman dulu, sekarang camat, terakhir bupati wali kota, harus mau capek aja sederhana falsafahnya. Jangan pernah bosan dikritik, jangan pernah terlena dengan pujian. Apa? Kita belum berbuat. Jujur saja, Bima kan satu karakter. Memang dibutuhkan satu niat tulus, mungkin udah ada. Jadi banyak yang baru kita berhasil, dan siapa tetangganya itu Argentina, miskin. Tapi kalau udah bercinta dengan olahraga, mereka bersatu itu. Nah, seorang karakter di sana cara bertingkat. Kenapa tahun 60-an pelari terbaik, olahraga terbaik dari Bima? Kembalikan konteks itu. Mulai piala lurah, piala camat, olahraga, azan, terus baca Quran, secara bertingkat saja mulai, dan diberikan tokoh-tokoh kunci di wilayah itu untuk tidak bosan-bosannya. Juga adakan kursus dai mungkin. Tidak cukup dengan teriak-teriak aja, prakteklah sana. Camat sekali-sekali tidur di tengah kampungnya, lurah, kepala desa tidur, bupati tidur di satu desa sekali seminggu saja. Malamnya dia itu membuka kontes MTQ atau lomba apa. Besok dia lomba voli antara desa. Dan mereka menjaring konsep itu sehingga konteks ini bisa selesai di Bima itu. Ya mungkin ini mimpi, tetapi kenapa gelarang zaman dulu bisa mencari cinta dengan konteks masyarakat pada zaman itu? Ya, banyak kok. Studi banding ke daerah lain yang karakternya sama. Bagi kepala daerah di Bima tidak mahal kok itu. Yang karakternya sama, kita adopsi, kita bawa pulang ke Bima. Studi banding, studi komparatif, nggak jadi masalah. Sehingga nanti narkoba, riba bisa. Saya yakin dan percaya. Dan kita siap, kita semua dengan orang muda Bima. Dulu alam bahasa, sekarang kita kontak yang lain. Kita jadi konsul tidak resmi pemerintah daerah untuk memberikan terapi dari konteks yang kita hadapi di ibu kota ini. Ini lebih kompleks Jakarta. Tapi ada kelurahan RW itu bisa menangani masalah secara transparan, secara bersama. Dan di Bima saya yakin bahasa kita satu, sama. Dan itu dengan mimpi yang sama. Sebab banyak juga kepala daerah sebelum mampu mengenali konteks itu, minimal meminimais itu tidak berkembang jadi liar. Perjudian, rentenir, narkoba, bisa. Aparatur negara, terus aparat kepolisian, satu padu dengan baju hijau jalan beriring bersama, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa kita rubah adalah hukum Tuhan. Kalau hukum dunia melibatkan manusia bisa. Insya Allah. Kita dari Jakarta, orang-orang Jakarta yang punya jam empirik di sini, kita berbagi pulang ke Bima dalam bentuk yang lain. Tapi alhamdulillah, seperti pewawancara ini, Adinda Irwan ini, udah mencetak kurangku terbaik. Itu dilihatnya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Tinggal aplikasi nanti adalah kita kirim dai-dai dari sini untuk meluruskan konteks di sana. Sehingga pada saatnya kita akan memetik bersama. Masih bisa.
Insya Allah. Kiamat masih lama. Ya. Ayahanda, Ya. tadi semua kita telah mengorek mulai dari perjalanan karir ayahanda dari Banten, kemudian dikirim lagi ke timur, dari timur kembali lagi ke Jakarta, kemudian telah melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Kalau saya bilang ini sangat sempurna nih kan. Tentu saya dari tadi memang belum sempat untuk mengorek tentang keluarga ayahanda. Ayahanda punya anak, Ya. punya putra dan putri. Kira-kira anak-anaknya ini ada nggak sih yang mengikuti jejak ayah bapaknya menjadi seorang birokrat, atau kira-kira seperti apa didikan ayahanda untuk benar-benar bisa minimal, walaupun nggak bisa lebih, minimal mengikuti seperti sebagaimana layaknya seorang ayahnya sekarang gitu. Tidak ada yang salah sih. Ya. Melihat potret ayahnya itu dari satu sisi. Ya. Anak milenial ini ya. Keluar subuh, pulang malam, mereka tidak kenal ayahnya. Ya, waktu mereka kecil, satu kali seminggu, habis kerja bakti minggu itu, mereka nunggu saya di satu kolam renang atau ruang makan, mereka olahraga dengan berenang. Itu ketemu dengan mereka. Sebab saya pulang tuh, mereka udah tidur, sehingga konteksnya, kerjaan papa ini ya Allah, nggak kenal kita gitu loh. Jadi mereka rada alergi melihat saya gitu loh. Yeah. Tapi tidak ada minat mereka untuk birokrasi. Mereka semua swasta gitu ya. Saya tidak menyesali itu, sebab ini tidak bisa kita konteksnya serba cepat dan memaksa mereka untuk itu. Tapi alhamdulillah salah satu mantu saya yang pertama yang ikuti jejak saya. Yeah. Nah, saat Jadi, ini mantu saya yang jadi camat saat ini. Alhamdulillah. Memiliki sifat seperti saya, naksir anak saya, datang orang tuamu, saya konteksnya seperti ini, dia datang melamar, ya nikah, alhamdulillah. Masih umur 36 tahun, saya udah jadi camat juga Jakarta, seperti saya pada waktu itu rupanya. Saya memberikan didikan moral yang baik, kamu tidak perlu mimpi dari wali kota dan camat seperti saya, wali kota dan bupati, kamu bisa hidup tentram dengan penghasilan Pak ASN, dan bisa nyekolahkan anak, sampai saya kamu nikah, udah selesai, nggak usah mimpi. Iya. Sebab apa? Berat amat ya. Nggak usah mimpi. Kamu bisa tamat karir dengan baik, tidak masalah dengan hukum. Itu cukup bagi saya. Iya. Itu saya pesan moral pada. Nah, jadi tidak ada yang ikut menjadi kecuali mantu saja. Baik. Nah, itu aja. Iya. Nah. Baik ayahanda, terima kasih atas kesempatannya. Kami telah mendapatkan ataupun memperoleh banyak sekali pesan, ilmu yang ayahanda sampaikan. Pengalaman hidup tentunya juga kami bisa menangkap dari berbagai latar belakang perjalanan hidup ayahanda. Nah, sebagai kenang-kenangan tentunya ini, kami dari SCPD Channel dan juga saya pribadi punya hadiah Alhamdulillah. untuk ayahanda, dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat untuk ayahanda, dan nanti mohon dibaca. Saya punya Al-Quran khusus yang memang saya cetak khusus atau saya pesan khusus. Amin. Ini untuk saya titipkan atau saya sampaikan kepada ayahanda. Mudah-mudahan ayahanda bisa menjadikan Al-Quran ini untuk terus dibaca. Tentunya biar apa? Biar kami juga mendapatkan aliran pahala atas itu. Amin. Ya Rahman. Mungkin Al-Quran yang di rumah gantian saja ayahanda. Amin. Siap-siap. Jadi mohon dia Al-Quran ya. Nah, ini ayahanda mohon diterima Al-Quran dari saya dan juga kami tim SCPD Channel hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya belajar dari sahabat saya, Buya Haji Jainul Arifin. 10 tahun terakhir, saya ngaji sehari hanya 3 halaman. Alhamdulillah. Tapi saya memperdalam tafsirnya. Oh iya. Sehingga tiap hari ada catatan 1-2 yang harus saya jiwai. Itulah bahan, bukan ceramah, menyampaikan risalah pada masyarakat kalau saya dibutuhkan. Iya. Dari saya tidak lebih dari 3 halaman. Tapi saya perdalam tafsirnya. 3 halaman itu ya terjemahan tafsirnya. Ini lengkapnya ayahanda. Saya percaya itu. Nanti tafsirnya nanti ayahanda kan punya. Boleh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal sekali lagi untuk kita semua. Ya mohon diterima. Amin. Dengan tulus saya terima. Amin. Terima kasih sekali, alhamdulillah. Amin. Baik,
Sobat Inspirasi, telah sampai kita di ujung diskusi. Kita semua telah mendengarkan nasihat-nasihat pengalaman hidup yang disampaikan oleh ayahanda kita, Bapak Dr. Anus Haji Burhanuddin, yang sejak awal memiliki latar belakang sebagai orang yang biasa, kemudian bisa menempuh pendidikan, kemudian karir yang begitu cemerlang dari posisi terbawah, kemudian mendapat posisi-posisi penting lainnya tanpa cacat, yang pada akhirnya beliau mampu menempati posisi-posisi tertinggi di wilayah ibu kota DKI Jakarta, yaitu beliau pensiun dengan jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Ya, sudah beberapa tahun terakhir ini beliau telah beristirahat, namun kiprahnya masih terus kami rasakan, masih terus bersama kami untuk berbuat untuk masyarakat Jakarta dan juga warga Bima yang memang tinggal di Jakarta, Bima Dompu ya. Ya, itulah sekilas ataupun sekelumit cerita, banyak hal yang kita dapat kita ambil dari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Inspirasi SCPD Channel. Mari kita sama-sama mengambil hikmah terbaik dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita terapkan dalam hidup kita, terutama bagi para calon-calon pemimpin Bima berikutnya. Pengalaman hidup beliau dalam bidang birokrasi, bidang karir di pemerintahan, itu dapat menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian yang tentunya berniat untuk pulang ke Bima, menjadi pemimpin Bima, menjadikan Bima lebih baik, menjadikan Bima yang bermartabat, Bima yang berakhlakul karimah tentunya ya. Jadi teman-teman dan Sobat Inspirasi, demikian diskusi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.